Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Minggu pagi, keluarga Nara tengah disibukkan dengan kegiatan masak-memasak. Nara, Asih, dan Miranda asik berbincang di dapur sembari menyiapkan beberapa nasi kotak yang akan dibagikan untuk warga sekitar yang menghadiri undangan pengajian dan doa bersama yang akan diselenggarakan sekitar pukul 1 siang nanti. Nara tak mengundang banyak orang, hanya sekitar 20-an orang beserta Pak Ustadz yang dikenal suaminya. Nara melihat Albi, Hendri, dan Jono tengah mengeluarkan sofa dari ruang utama ke halaman samping, lantas menggelar karpet di sana agar ruangan bisa sedikit lebih lega. Jono adalah satpam baru yang sengaja Albi minta dari sang ibu. Meski akhirnya Ibu Fatma mengizinkan, tapi tentu sebelumnya wanita itu mengomel panjang lebar, membahas kenapa anak dan istrinya tidak kembali saja ke rumah daripada membawa pekerja sang ibu. Albi hanya diam, cukup lelah memberikan penjelasan pada ibunya itu. "Sayang, kalau sudah selesai, ajak Mang Jono sama Hendri istirahat dulu. Kita sudah siapkan tahu isi dan jajanan lain di atas meja," ucap Nara pada sang suami. Albi mengangguk dan tersenyum, lantas kembali membenahi posisi karpet yang belum juga terlihat rapi karena ukurannya yang terlalu besar dibanding dengan ruang tamu rumahnya. Nara tersenyum geli. Albi ngotot membeli karpet ukuran jumbo meski Nara sempat melarangnya. Dan inilah hasilnya. Kini lelaki itu susah sendiri jadinya. Nara berlalu meninggalkan 3 lelaki yang masih kebingungan mengatur posisi karpet. Ia kembali ke dapur menemui Miranda dan Asih yang asyik menikmati tahu isi dengan segelas teh hangat. Mereka berbincang sebab kerjaan mereka telah selesai. Sekitar 100 nasi kotak mereka kerjakan hanya bertiga. Nara memang hanya mengundang 20 orang, tapi ia akan membagikan nasi kotak merata pada semua tetangganya. Bukan tanpa alasan Nara memutuskan hal itu, sebab memang rumahnya tidak begitu luas, tak cukup menampung 100 orang dalam satu tempat. "Nara, kamu sendiri pernah gak sih kayak merasa ada yang aneh gitu? Basi sama Hendri kan lihat sendiri penampakannya. Kalau kamu?" tanya Miranda saat Nara kembali duduk di sampingnya. Nara menggeleng pelan sambil menggigit tahu isi yang baru diambilnya dari piring. Miranda bergidik ngeri. Ia tak kalah penakut dari Asih. Saat kemah waktu SMP dulu, ia sering pingsan karena dikerjai teman-temannya. Nara masih mengingat semua itu. Tak heran jika kini Miranda bahkan menaikkan kaki ke atas kursi yang sedang didudukinya. "Mbak Mir, kenapa itu kaki dinaikkan sih? Udah tahu sempit, mana nyaman coba duduk seperti itu. Saya kok lihatnya risih dari tadi. Mbak Miranda sesek banget kayaknya." Asih merasa heran, meski awalnya segan, akhirnya ia kebablasan mengungkapkan isi dalam pikirannya. Tak peduli lagi jika 2 wanita di depannya bukanlah rekan, melainkan majikan. "Mbak Asih nggak tahu ya, katanya kalau kita lagi bicara tentang setan, jin, dan sebangsanya, usahakan kaki, tangan, dan seluruh badan kita tidak menempel pada lantai, karena mereka bisa mendengar kita," jawab Miranda bersungguh-sungguh. "Kamu anak kecil, Mir. Itu kan keyakinan bocil zaman dulu. Masa dokter kayak kamu
percaya hal seperti itu? Ledek Nara, menahan tawa sebab merasa lucu akan sikap sahabat juga sepupunya itu. Ih, apa hubungannya sama profesi Kunar? Lah, memang begitu kok, kata orang-orang. Miranda berusaha membela diri. Kembali tangannya meraih cangkir teh, menyesapnya perlahan sambil menatap wanita di depannya yang memilih tertawa lepas pada akhirnya. Kali ini saya setuju ibu, Mbak Mir. Asih menggelengkan kepala seraya berjalan menuju wastafel cuci piring untuk mencuci cangkir tehnya yang telah kosong. Kamu ini Mbak. Lagian, kenapa sih panggil ibu sama Nara? Kedengarannya jadi tua banget kamu, Nar. Miranda tertawa keras. Kali ini, ia berhasil membuat Nara terdiam, sedikit memberengut tapi tetap tak bisa marah. Dan pada akhirnya, mereka semua tertawa bersama meski tak yakin apa yang sebenarnya tengah mereka tertawakan kini. Tak terasa waktu cepat berlalu. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Tersisa 1 jam lagi sebelum acara dimulai. Nara mengajak Miranda dan Asih untuk bersiap-siap, sekedar membersihkan diri agar terlihat lebih pantas nanti jika tamu undangan telah tiba. Ustadz Hidayat baru saja tiba bersama seorang santri dari pesantrennya. Albi mempersilahkan Ustadz untuk duduk di tengah undangan. Acara pengajian dimulai dengan bacaan surat Al-Fatihah yang dihadiahkan khusus untuk mendiang Ilyas. Setelahnya Pak Ustadz juga memberikan sedikit nasihat tentang pentingnya melaksanakan kewajiban bagi seorang muslim. Lantas acara itu pun ditutup dengan doa. Semua tamu undangan benar-benar menyimak jalannya acara dengan penuh khidmat. Tak ada dari mereka yang sekedar berbincang ataupun mengantuk di tengah acara. Meski acara diadakan tepat tengah siang. Nara dan Albi merasa sangat lega, berharap dengan acara ini arwah Ilyas akan lebih tenang. Dan jika memang itu hanya jin atau setan pengganggu, semoga mereka tidak betah tinggal setelah rumah ini diadakan doa bersama. Hen, kamu sama Mang Jono tolong antarkan nasi kotak ini ke tetangga yang kompleks sebelah ya. Biar aku sama Doni antar ke tetangga yang dekat sini. Albi mengajak Doni, putra tetangga depan rumah, untuk membantunya mengantar sisa nasi kotak. Baik Kak, jawab Hendri, mengajak Jono untuk mengikuti langkahnya. Nara, Asih dan Miranda berbagi tugas. Miranda dan Nara melipat karpet, sedangkan Asih menyapu lantai. Si kembar kebetulan tengah diasuh oleh ibunya Doni, Bu Narti. Tetangga depan rumah Nara itu seorang wanita yang baik hati. Ia dan suaminya hanya memiliki anak tunggal di usianya yang sudah senja. Dia sering datang ke rumah Nara untuk mengajak kembar bermain. Hanya saja 1 minggu belakangan ini, ia tengah berlibur dengan keluarganya ke kampung halaman di bawah kaki gunung. Alhamdulillah ya Nar, acaranya berjalan lancar. Semoga setelah ini semuanya aman terkendali. Tapi ngomong-ngomong, boleh tahu nggak perihal penampakan di belakang rumahmu ini? Tanya Miranda. Nggak tahu Mir, aku dan Mas Albi sengaja nggak jujur sama beliau. Cuma bilang ingin adakan pengajian sama doa bersama, karena memang dari awal beli rumah ini kita belum adakan acara doa bersama. Salah kita juga, jawab Nara melempar senyum tipis pada wanita di depannya. Lagian kalian sih kenapa juga nggak pilih tinggal di rumah bule aja? Ih, Mbak Miranda, kayak nggak ngerti aja. Sebaik-baiknya mertua, kalau tinggal bareng itu kurang nyaman rasanya. Lebih bebas kalau tinggal di rumah sendiri, ya kan Bu? Asih ikut berkomentar. Miranda sontak tertawa. Pinter juga kamu Mbak, aku lupa hal ini. Ketiganya pun tertawa bersama, menyadari ucapan Asih ada benarnya. Wanita itu sepertinya punya pengalaman yang sama, mengingat gagalnya rumah tangga Asih dulu juga, menurut rumor, karena campur tangan pihak mertua. Hingga akhirnya ia memilih kabur dan bekerja di keluarga Ibu Fatma.
Sudah lewat beberapa hari sejak acara pengajian dan doa bersama yang diselenggarakan di rumah Nara dan Albi. Keadaan menjadi aman terkendali. Tak ada lagi penampakan ataupun hal aneh yang terjadi di sekitar rumah. Penghuni rumah kembali bernafas lega. Selain itu, Hendri juga tidur di rumah Nara sejak hari itu. Ditambah Jono satpam baru yang bertugas jaga di depan rumah. Rumah Nara pun semakin ramai. Nara dan Asih tak lagi kesepian karena memang Jono orangnya humoris dan selalu saja memiliki cara untuk membuat suasana rumah menjadi hidup. Seperti saat ini, keempat orang dewasa tengah duduk di ruang tamu. 3 di antaranya duduk bersantai di atas sofa, dan hanya Jono yang memilih duduk di lantai di samping pintu. Lelaki itu beralasan gerah hingga memilih berbincang dari arah luar. "Jadi Mang Jono beneran belum pernah menikah di usia ini?" tanya Hendri. "Boro-boro menikah, Mas Hendri. Ketemu cewek saja, dulu saya takut," jawabnya yang disambut tertawa oleh seluruh penghuni rumah. "Kenapa takut, Mang?" "Entahlah, Mas. Giliran sekarang sudah tidak takut. Malah ceweknya yang takut sama saya." Lagi-lagi Jono tertawa keras. Asih terpingkal-pingkal hingga beberapa kali memukul lantai. Si kembar kebetulan baru saja tertidur di pangkuan Nara. 2 balita itu akhirnya dipindahkan ke dalam kamar oleh Nara dan Asih. "Kami mau tidur dulu. Ini sudah sangat larut. Hen, seperti biasa, kalau lapar, kamu sama Mang Jono bisa ambil apa saja yang ada di dapur. Buat kopi atau apapun yang kalian butuhkan," kata Nara sekembalinya dari kamar putranya. "Iya, Bu, tenang saja. Setiap malam Ibu selalu bilang begitu." "Baik banget loh," Jono tersenyum lebar. Lelaki parubaya itu bergantian menatap istri majikan dan juga rekan kerjanya Hendri yang berdiri di sampingnya. "Takutnya kalian sungkan. Pokoknya anggap rumah sendiri. Nara bisa sesantai ini karena mengetahui pekerja yang dikirim ke rumahnya oleh sang mertua adalah mereka yang telah lolos uji kejujuran oleh ibu mertuanya itu, seperti Jono dan Asih. Keduanya adalah pekerja yang sangat dipercaya oleh Bu Fatma." "Baiklah, kalau begitu saya istirahat dulu." Jono dan Hendri mengangguk, lantas ikut berbalik badan melanjutkan perbincangan mereka di pos jaga yang terletak di samping pohon mangga depan rumah Nara. Kebetulan malam ini Albi akan pulang terlambat, tapi Nara juga tak menyangka jika sampai tengah malam lelaki itu belum pulang juga. Beberapa kali Nara coba menghubungi ponselnya dan mengirim pesan, tapi belum juga ada respon dari suaminya itu. Nara memutuskan untuk tidur. Ia sudah sangat mengantuk. Setelah memastikan mengunci pintu dan juga jendela kamar, Nara merebahkan diri di atas ranjang. Terkadang ia ingin tidur dengan putranya, tapi Albi melarang hal itu. Lelaki itu mendidik putranya untuk mandiri sejak dini. Cukup dipasang CCTV yang bisa dipantau dari kamar kapanpun itu, dan kebetulan kamarnya juga bersebelahan, jadi tidak perlu khawatir. Awalnya tentu saja Nara keberatan. Ia belum terbiasa melihat pendidikan seperti itu. Apalagi putranya masih balita. Tapi Albi bersikeras, dan memang terbukti 2 kembar yang lahir dari rahimnya benar-benar anak hebat. Mereka tak pernah rewel di malam hari. Hanya saja sejak kejadian penampakan beberapa hari yang lalu, Asih meminta izin untuk tidur di kamar si kembar. Wanita itu sangat penakut dan Nara juga Albi tentu mengizinkannya. Baru saja Nara memejamkan mata hingga ia mendengar suara batu kerikil yang dilempar di atas genting rumah. Bersamaan dengan itu putra kembarnya menangis keras dari kamar sebelah. Nara sangat terkejut dan segera berlari menuju kamar putranya. "Ada apa, Mbak? Kenapa anak-anak menangis?" tanya Nara pada Asih yang terlihat kebingungan. "Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja mereka menangis serentak, padahal sebelumnya mereka tertidur pulas. Apa mungkin digigit nyamuk atau semut ya? Tapi masa iya barengan?
Lagian, kamar ini kan sudah dipasang anti nyamuk sama bapak. Asih semakin bingung sebab meski telah digendong, tangis Jeffrey dan Devri semakin menjadi-jadi. Apa mungkin terkejut suara batu di atas tadi ya, Mbak? Mbak Asih dengar kan suaranya tadi? Suara apa, Bu? Batu kerikil di atas genting? Masa Mbak Asih nggak dengar? Suaranya keras, Mbak. Sepertinya ada yang sengaja lempar kerikil loh. Nara terus menjelaskan meski tangisan Devri dalam gendongan tak kunjung mereda. Mana ada, Bu? Jangan bikin takut ah. Asih nggak dengar sama sekali, jawabnya yang mulai ketakutan. Jangan bercanda deh, Mbak Asih. Orang suaranya keras banget kok. Bisa-bisanya nggak dengar apa-apa. Suaranya itu hanya selang beberapa detik sama tangisan anak-anak, ungkap Nara ketakutan. Sudah, Bu, ayo kita keluar. Kita panggil Hendri sama Mang Jono, ajak Asih yang refleks berlari keluar kamar. Nara mengikutinya, masih tetap berusaha menenangkan putra kembarnya. Tangisan kembar ternyata membuat Hendri dan Jono ikut masuk ke rumah. Mereka bertemu di ruang tamu. Hendri bertanya, kenapa si kembar menangis begitu kuat dan tak kunjung berhenti. Asih menceritakan semua yang terjadi, termasuk dirinya yang tak mendengar apa-apa. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara klakson di depan rumah. Jono segera berlari membuka gerbang. Albi pun telah datang. Kenapa ini? Ada apa dengan anak-anak, sayang? Albi terlihat kebingungan. Sebab tengah malam begini, dua putranya menangis tak kunjung henti. Dan seluruh penghuni rumah tampak panik ketakutan. Sekarang giliran Nara yang menceritakan segalanya. Hen, coba ambilkan air. Kita bacakan doa sebisa kita yang diajarkan Pak Ustadz beberapa waktu yang lalu. Hendri segera berlari ke dapur, mengambil air dan meletakkannya di atas meja. Tiga lelaki dewasa itu segera mengambil air wudhu, membacakan doa-doa yang diajarkan Pak Ustadz di hadapan air itu. Setelahnya, air disiram-siramkan ke setiap sudut rumah dan tangisan si kembar pun berangsur mereda. Mereka mengerti ini gangguan. Ada yang meneror keluarga mereka. Namun, tak ada satupun dari kelima orang itu yang berani membahasnya. Mulut mereka seolah terkunci. Setelah si kembar kembali tertidur, mereka memutuskan untuk Nara dan Asih tidur bersama anak-anak, dan ketiga lelaki itu berjaga hingga pagi. Nara dan Albi baru saja pulang dari berbelanja sayuran. Sengaja pagi ini mereka berbelanja sendiri sebab hendak menemui Ustadz Hidayat guna meminta tolong perihal kejadian semalam. Ustadz Hidayat mengatakan akan mencoba mengecek rumah mereka segera. Asih tersenyum, senang menyambut kedatangan majikannya. Ia baru saja selesai memandikan si kembar. Dua anak lelaki itu telah bersih dan wangi. Melihat ayah dan bundanya datang, si kembar pun tampak riang. Oh, sayangnya bunda, sudah pada mandi? Tanya Nara seraya meraih Jeffrey dan menggendongnya. Begitupun Albi yang kemudian menggendong Devri. Asih menerima kantong plastik berisi sayuran dan segala macam lauk untuk dimasak. Mbak, sebentar lagi insya Allah Ustadz Hidayat akan datang. Jadi kita masaknya agak cepat saja ya, biar nanti bisa sarapan bersama, ucap Nara. Asih mengangguk dan segera berjalan menuju dapur. Sayang, bawa Jeffrey ke ruang tengah, biar ayah ajak main mereka. Jagoan ayah yang hebat, Albi menaikkan Devri ke atas pundaknya, lantas berlari-lari kecil, seolah-olah dirinya adalah pesawat terbang. Jeffrey tertawa riang, sedangkan Devri hanya memandangnya dalam gendongan sang bunda. Devri juga ingin naik pesawat. Bagaimana kalau naik pesawat bunda? Balita itu mengangguk-anggukan kepala. Matanya yang bulat sesekali mengerjap lucu. Nara tak sanggup melihatnya. Ia sudah sangat gemas. Nara pun turut menaikkan putranya ke atas pundak. Lantas mengikuti gerakan sang suami menirukan pesawat terbang. Devri tergelak beberapa kali hingga mereka telah sampai di ruang tengah. Nara menurunkan putranya, menyandingkannya dengan Jeffrey dan Albi.
Menatap dua putranya, Nara kembali berkata, "Bunda mau bantu Mbak Asih masak dulu ya sayang. Kalian main sama ayah dulu, oke?" Kembali Davri mengangguk lucu, seolah mengerti perkataan sang bunda. Tapi Zefri hanya diam, membawa mainan di tangannya. Balita itu sibuk dengan mainannya daripada menatap sang bunda. "Pergilah sayang, biar Mas yang jaga mereka. Tapi kamu pasti sangat mengantuk kan? Semalaman gak tidur." Nara membelai pundak sang suami. Merasa iba sebab Albi terlihat sangat lelah. "Nanti kalau Ustadz Hidayat sudah selesai mengecek rumah, biar aku istirahat sayang. Sekarang kamu masak saja dahulu," perintahnya kemudian. Nara mengangguk, lantas meninggalkan suami dan putra kembarnya. Ia berjalan menuju dapur di mana Asih berada. Tak butuh waktu lama, sarapan pagi telah terhidang rapi di atas meja. Bersamaan dengan itu, Jono berlari-lari kecil dari depan rumah mengabarkan bahwa Ustadz Hidayat telah datang. Albi segera menemui sang Ustadz yang telah duduk di ruang tamu. Sedangkan Nara dan Asih masing-masing menggendong kembar dan berjalan mengikuti Albi menuju ruang tamu. Di sana mereka mendengar Albi menceritakan kejadian semalam secara lengkap. Bahkan Ustadz Hidayat sempat bertanya-tanya tentang beberapa hal pada Nara. Ia menjawab semua tanpa ada yang ditambah ataupun yang dikurangi. Ustadz Hidayat diam sejenak seraya memejamkan matanya. Sepertinya memang benar perkiraan Mas Albi, ada yang tidak suka sama keluarga kalian. Tujuan mereka adalah membuat hidup kalian tidak tenang. Dan suara kerikil itu adalah media yang mereka gunakan untuk mengirimkan semacam sihir ataupun santet. Tapi karena waktu doa bersama, saya sudah sempat membuat pagar. Meski belum sempurna, santet itu tak mampu melukai penghuni rumah, hanya membuat putra kalian rewel, tutur Ustadz Hidayat panjang lebar. "Lantas, kami harus bagaimana Ustadz?" tanya Albi. "Tenang saja Mas Albi, saya akan coba buat pagar rumah yang lebih sempurna, agar sihir dan santet mereka tak mampu masuk ke dalam rumah dan melukai penghuni rumah." Ustadz Hidayat mengeluarkan air dari dalam tas yang dibawanya. Untuk beberapa saat lelaki itu meminta diberi waktu dan tempat khusus untuk membuat pagar rumah. Setelah memberikan waktu dan tempat khusus, Albi dan Nara segera beranjak menuju dapur, menunggu dengan cemas dan hati was-was. Benar-benar tidak menyangka jika surat kaleng yang mereka terima beberapa waktu yang lalu nyata adanya. "Sayang, mungkinkah pelakunya sama dengan yang mengirim surat dan pesan pada kita beberapa waktu yang lalu?" tanya Nara. "Entahlah sayang, siapapun itu, semoga Allah membantu kita lewat Ustadz Hidayat, agar niat buruk mereka tak pernah sampai pada keluarga kita," jawab Albi. Nara dan Asih serentak mengaminkan ucapannya. Ustadz Hidayat menyerahkan sebuah kertas dan sebotol air pada Albi. Lantas berpesan, "Mas Albi, kertas ini nanti sore menjelang maghrib tolong dibakar di setiap pintu masuk ya. Gerbang, pintu depan, pintu samping maupun pintu belakang. Pokoknya pintu untuk akses keluar rumah. Dan untuk airnya ini bisa Mas campur dengan air minum keluarga. Sedikit saja, selebihnya bisa disimpan. Kalau ada hal yang mengganggu, bisa disiram-siramkan air ke seluruh penjuru rumah. Insya Allah, rumah sudah sempurna pagarnya. Mereka tak akan mampu menembus lagi, Mas. Pesan saya, penghuni rumah ditingkatkan lagi badannya. Mengajinya juga ya." Nara tampak malu. Ia akui memang sedikit lalai, tak sering mengaji seperti saat ia masih tinggal di desa Jagori dulu. Mereka pun akhirnya mengangguk dan berterima kasih pada Ustadz Hidayat. Kemudian Albi mengajak Ustadz untuk sarapan bersama. Meski awalnya menolak, tapi Albi dan Jono tak patah semangat mengajak Ustadz muda itu untuk ikut sarapan bersama mereka. Akhirnya Ustadz Hidayat menyetujui ajakan mereka. Asih dan Nara mempersilahkan ketiga lelaki itu untuk sarapan terlebih dahulu, sedangkan ia dan Nara memilih duduk di ruang tamu. Senja tampak kemerahan di ujung langit. Suara takhrim dari masjid sayup-sayup terdengar dari rumah Nara.
Bersama Nara, Albi membakar kertas sesuai anjuran Ustadz Hidayat tadi pagi. Tak butuh waktu lama hingga semua kertas habis terbakar. Azan maghrib berkumandang. Albi segera menutup semua pintu. Hari ini sengaja dirinya meminta izin untuk tidak masuk kantor. Tujuan utamanya tentu membereskan masalah di rumah lebih dahulu. Albi mengajak Nara dan Jono untuk sholat berjamaah. Hanya Asih yang kebetulan sedang datang bulan dan kebagian menjaga si kembar di ruang tengah di samping majikannya sholat. Bukan tanpa alasan, Asih takut jika harus jauh-jauh dari Nara dan Albi. Ia tidak mau sendirian meski ada si kembar bersamanya. Selesai sholat berjamaah, Nara dan Albi mengaji bersama. Hanya Jono yang kemudian memilih kembali ke pos jaga. Hendri baru saja datang. Lelaki itu meminta maaf karena datang sedikit terlambat sebab masih harus mengantarkan kakaknya ke dokter anak. Putri Miranda sedang demam dan ayah anak perempuan itu tak juga kunjung pulang. Usai mengaji, Asih diminta Nara membeli bakso di depan rumah. "Beli berapa, Bu?" tanya Asih yang telah siap membawa mangkuk di atas nampan. "Hitung saja, Mbak. Ada berapa orang di rumah?" "5, Bu," jawab Asih setelah beberapa saat menghitung jumlah penghuni rumah. "Ya sudah, beli saja 8 sekalian. Siapa tahu nanti ada yang mau nambah. Mangkuknya tambah itu, Mbak, cuma 2. Kalau nggak ada, ambil saja dalam lemari kaca." "Oh iya, yang tambahannya di plastik saja, Mbak, biar awet panasnya." Asih mengangguk. Setelah menerima uang dari tangan Nara yang baru keluar dari kamar, ia pun segera berjalan menuju pintu. Namun, tinggal beberapa langkah saja hingga mereka dikejutkan oleh suara benda meledak di atas genting rumah. Suaranya mirip petasan. Hal itu membuat Asih menjerit dan refleks jatuh terduduk. Nara memeluk kedua putranya, sedangkan Albi yang masih mengaji menutup Al-Qur'annya. Mereka saling berpandangan. Jono dan Hendri berlari masuk ke dalam rumah. Mereka pun tampak panik. Ketegangan kembali tercipta dalam rumah mereka. Albi berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Di tangannya, sebuah benda pipih yang menghubungkannya dengan suara seorang pria. Ya, lelaki itu tengah menelpon Ustadz Hidayat. Suara ledakan yang mereka dengar beberapa waktu yang lalu membuat kelima orang dewasa itu gagal menikmati semangkuk bakso. Baik Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Maaf juga sudah mengganggu waktunya, Pak Ustadz. Assalamualaikum, ucap Albi, sedikit membungkuk seolah tengah berbicara langsung dengan Ustadz Hidayat. Lelaki itu memandang istri dan juga para pekerjanya. Ia menghembuskan napas lega. "Bagaimana, Mas?" tanya Nara. Ustadz bilang semua aman. Suara ledakan itu kemungkinan sihir yang gagal masuk malam ini. Mereka berencana akan menyerang kembali. Tapi karena rumah telah dipagar doa, sihir gagal masuk dan meledak di atas rumah. Ustadz berpesan untuk beberapa malam ke depan usahakan kita semua jangan keluar dulu. Mang Jono sama Hendri jaga di ruang tamu saja. Nggak perlu keluar rumah. "Baik, Pak," jawab Jono yang diikuti anggukan kepala Hendri. Dua lelaki itu berjalan tergesa menuju ruang tamu, menggelar karpet dan duduk berbincang di sana. Asih dan Nara tak lagi lapar. Dua wanita itu memilih tidur di kamar bersama si kembar. Albi menarik tangan istrinya. "Sayang, aku ikut jaga di depan ya. Kalau ada apa-apa, panggil saja," ucapnya. Nara mengangguk, lantas mengecup pipi suaminya. Malam yang menegangkan, meski Ustadz Hidayat mengatakan telah aman, tapi mereka benar-benar tak nyaman. Keadaan berubah menjadi sedikit menyeramkan. Usai sholat subuh berjamaah, Asih tiba-tiba mendekati Nara dan Albi. Wanita itu tampak ragu-ragu, sedikit takut dan bingung. Melihat hal itu, Nara menyentuh pundaknya dan berkata, "Mbak Asih, kenapa Mbak? Ada yang mau Mbak sampaikan pada kita?" Ini Bu, sebenarnya
Asih dapat kabar dari kampung. Bapak Asih sakit parah dan Asih diminta pulang dulu untuk sementara waktu. Asih tahu semua ini benar-benar tidak di waktu yang pas. Keluarga ibu dan bapak sedang mengalami kesulitan. Asih harus bagaimana ya, Bu? Nara memandang Albi. Ada rasa berat dalam hati yang disampaikan dari sorot matanya. Di waktu yang sulit ini, ia butuh Asih untuk membantunya merawat kembar. Tapi ia tahu tak bisa memaksakan kehendak. Orang tua Asih sakit, ia harus menjadi majikan yang pengertian. Pulanglah Mbak, temui dan rawat dulu bapaknya. Nanti kalau beliau sudah sehat, Mbak Asih boleh kembali, ucap Nara mencoba pengertian. Tapi Bu, Asih takut lama. Asih tidak tahu sampai kapan Bapak akan kembali sehat. Kata emak, penyakit Bapak sudah serius. Asih terisak pelan. Nara tak tega melihat pemandangan ini. Dipeluknya pundak Asih yang bergetar semakin kencang. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Nara meminjamkan bahunya. Ia mengelus punggung Asih, mencoba menenangkan. Tidak apa-apa, Mbak. Mbak Asih fokus pada kesehatan Bapak saja dulu. Kalau Mbak Asih mau kembali, datang saja. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk Mbak, jawab Nara tersenyum tulus. Benar Asih, kamu pulang saja. Nanti biar aku minta Hendri untuk mengantar. Tapi maaf, kami tak bisa menjenguk orang tuamu untuk sementara waktu. Kamu tahu sendiri, rumah belum boleh ditinggal kosong, Ibu Albi. Terima kasih Pak, Bu. Kalau begitu, Asih mau siap-siap dulu ya Bu, pamitnya. Nara dan Albi mengangguk, tak butuh waktu lama. Karena sengaja Asih tak membawa semua barangnya. Ia pulang untuk sementara, meski tak mengerti untuk berapa lama. Kini wanita itu berdiri di depan rumah, hendak berangkat ke terminal bus diantar Hendri. Nara melepasnya dengan berat. Asih sudah seperti keluarga baginya. Bu, Pak, saya pamit dulu ya. Asih mengangguk sopan, lantas naik motor bersama Hendri. Nara melambaikan tangannya. Kini ia harus merawat dan mengasuh kembar seorang diri. Setelah kepergian Asih, Miranda datang. Wanita itu bilang sengaja menyempatkan waktu setelah mendengar keadaan Nara dari adiknya. Jadi Nar, sekarang kamu sendiri, padahal keadaan kamu sedang seperti ini. Gak apa-apa Mir, Ustadz Hidayat sudah bereskan semua. Insya Allah, rumah sudah aman, jawab Nara seraya meletakkan botol minuman di atas meja yang baru saja diambilnya dari lemari pendingin. Tapi tetap saja Nar, bukannya menakutkan kalau kamu sendirian di rumah. Albi sering pulang malam. Mang Jono sama Hendri gak mungkin temani kamu di dalam rumah juga kan? Mereka pasti tugas di luar. Belum lagi kamu pasti capek, bersih-bersih, masak, dan merawat si kembar sendiri. Mau gimana lagi? Mau minta bantuan ibu? Nanti yang ada kita malah disuruh pulang ke sana. Sebab sudah 2 kali ibu kirim pekerjanya. Gak enak juga kalau sering-sering minta kan? Kamu benar. Ya udah gini aja Nar. Kita cari pengasuh sementara. Hanya sampai Mbak Asih kembali. Gimana? Albi yang hendak berangkat ke kantor tiba-tiba menyetujui usul Miranda. Boleh juga itu. Tapi di mana kita akan mencari orang seperti itu Mir? Kita nggak bisa sembarangan mempekerjakan orang, jawabnya. Nanti aku bantu cari Bi, tenang aja, Miranda tersenyum. Ia lantas mengajak Nara dan Albi untuk sarapan bersama. Sebab di tengah perjalanan, ia sempat membeli nasi bungkus untuk seluruh penghuni rumah. Waktu cepat berlalu. Sejak kepergian Asih beberapa hari yang lalu, Nara menjadi semakin repot. Si kembar yang rewel karena sempat demam dan mengurus rumah sendiri tentu bukan pekerjaan mudah. Beruntungnya Albi sangat pengertian. Lelaki itu melarang Nara untuk memasak. Mereka selalu beli makanan matang. Hingga di suatu sore, Miranda kembali datang. Kali ini bersama seorang wanita muda yang diperkirakan usianya jauh di bawah Nara. Miranda mengatakan bahwa wanita itu bersedia mengasuh kembar selama Asih cuti. Hanya saja wanita muda itu tak pandai memasak. Ia hanya memiliki pengalaman mengasuh balita saja.
Awalnya Nara dan Albi merasa tak yakin, tapi Miranda mengusulkan untuk mencoba dulu. Dan bisa juga memberikan tes sederhana untuk melihat apakah kinerja wanita itu baik atau tidak. Akhirnya Albi pun setuju. Nara pun tak bisa berbuat banyak selain mengikuti keputusan suaminya. Ia sendiri sudah terlampau lelah merawat si kembar yang memang semakin aktif berlarian ke sana kemari. "Nama kamu siapa?" tanya Nara pada wanita itu. Sesaat setelah kepergian Miranda yang memang datang hanya mengantar pengasuh baru itu. "Saya Ratna, Bu," jawabnya masih menunduk, terlihat takut-takut. "Baiklah Ratna, kamu boleh istirahat di kamar ini. Jangan pernah masuk ke kamar sebelah. Itu kamar Mbak Asih. Masih ada banyak barang dia di sana. Kamu pasti sudah diberitahu Miranda kan sebelum menerima pekerjaan ini?" "Sudah, Bu." "Ratna, tidak masalah. Meski hanya sementara di sini. Yang penting Ratna punya pekerjaan sementara waktu. Kalau pulang ke kampung, Bapak mau menikahkan Ratna dengan duda beranak 5. Ratna takut." Ratna tiba-tiba terisak. Hal itu tentu mengejutkan Nara. Ia bingung, tak mungkin juga memeluk Ratna sebab mereka baru saja berkenalan. "Ya, baiklah. Sudah, jangan menangis. Kamu aman di rumah sini. Masuklah, letakkan barang-barangmu. Lantas datang ke ruang tamu. Akan aku jelaskan tugas kamu, Ratna." Nara segera berbalik badan, meninggalkan wanita muda yang kini menatap kepergiannya. Para pecinta misteri yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Misteri Keranda di Desaku, hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.